Saudara-saudara terkasih dan yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Salam, selamat pagi bagi kita semua. Sebentar kita akan menyambut firman Tuhan, renungan kita Jumat 15 September 2023. Sebelumnya kita berdoa. Terpujilah Tuhan, karena kebaikan dan kasih Tuhan sendiri. Boleh Tuhan kami mendapat tambahan hari-hari hidup kami pagi ini. Dan juga sebentar kami akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Berikan kami iman yang teguh, supaya kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki melalui firman Tuhan untuk kami laksanakan dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan bagi kita pagi ini terambil dari surat Rasul Paulus ke jemaat Rom 2 ayat 29. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Saudara-saudara seiman, melalui firman pagi hari ini, Rasul Paulus mau meluruskan pemahaman yang benar mengenai dua masalah atau dua literasi, yaitu sunat dan Yahudiyah. Sunat dan Yahudi menurut pemikiran orang-orang Israel adalah dari aspek lahiriah, aspek jasmani yang hurufiah. Sehingga di dalam pemahaman akan dua masalah ini timbul kesalahpahaman atau gagal paham yang mengakibatkan ada perilaku kesombongan. Kesombongan yang pertama timbul adalah kesombongan rohani yang menjadikan mereka bangsa Yahudi atau Israel dengan melaksanakan sunat. Mereka lah umat yang paling kudus atau paling suci. Kesombongan yang kedua timbul pula kesombongan disebut kesombongan ideologis atau politis yang disebut lagi orang-orang pintar misalnya chauvinis, yaitu rasa penempatan posisikan bangsa kita yang paling besar, atau fanatisme kebangsaan yang berkelebihan. Inilah yang diluruskan oleh Rasul Paulus, bahwa bukan lahiriah. Kalau kita memang benar-benar orang yang telah diselamatkan, namun dua hal masalah itu adalah dilihat dari pandangan, dari segi rohania.
Para nabi pada saat itu memperingatkan bangsa itu agar meninggalkan pikiran-pikiran atau pemahaman yang keliru masalah sunat dan Yahudi. Sehingga Nabi Yeremia di dalam Yeremia 4 ayat 4 menegur bangsa Israel atau Yahudi pada saat itu yang mengatakan, sunatlah dirimu bagi Tuhan, jauhkanlah kulit hatimu, hai orang Yahudi, supaya jangan murkaku mengamuk. Kamu menindas orang asing, janda, dan anak yatim. Artinya adalah bukan dari segi lahiriah yang disunat, hati yang sering tergoda oleh pikiran melakukan kejahatan atau dosa. Disinilah Rasul Paulus dengan jelas memberikan pemahaman yang benar bahwa sesungguhnya yang diinginkan adalah sunat dan kejauhan dari aspek rohania dari manusia baru. Di ayat 28 dikatakan, Yahudi bukanlah orang lahiriah Yahudi. Sunat bukanlah sunat secara lahiriah. Dan diperjelaskan pula ayat 29 mengatakan, orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya. Dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah atau lahiriah. Maka ujian baginya bukan datang dari manusia, melainkan dari Allah. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, apa yang menjadi pesan firman bagi kita sebagai orang yang telah terpanggil, sebagai orang Kristen, sebagai orang-orang yang meninggalkan manusia lama kita menjadi manusia baru oleh karya penyelamatan putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Yang disunat adalah kulit hati kita yang sering digoda pikiran kita untuk berbuat dosa atau kejahatan. Sunat rohani, sunat religi. Itu yang benar. Yang kedua, kita adalah manusia rohani, bukan lagi manusia lahiriah, seperti Yahudi adalah Yahudi baru yang rohani. Yang ketiga, yang kita pedomani sebagai orang Kristen, bahwa kita ini sama kedudukannya di hadapan Allah. Semua kita sudah jatuh dalam dosa, tidak ada kelebihan seperti pemikiran orang-orang Yahudi, lebih tinggi atau lebih super dari bangsa-bangsa lain. Itu yang dikatakan Rasul Paulus di Roma 3 ayat 9. Kemudian yang keempat, kita patut bersyukur kepada Tuhan yang dinyatakan oleh Rasul Paulus 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kita sudah manusia rohani. Oleh karena itu, karena kita sudah manusia rohani, maka pujian itu
datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Sehingga kita dapat bermegah hanya di dalam Tuhan. Yang terakhir, saudara-saudara sekalian, kita itu dibenarkan bukan karena sunat atau perbuatan baik kita, tetapi kita dibenarkan karena iman akan karya penyelamatan Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang yang menjadi pertanyaan, sudah layak kita menerima pujian dari Allah? Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami mengucap syukur. Karena Engkau Tuhan melalui kuasa Roh memberikan kami pemahaman bahwa kami sudah menjadi manusia baru. Bukan lagi manusia lama yang bergelimang di dalam dosa. Namun oleh karya penyelamatan Putramu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah diubah menjadi manusia baru. Menjadi pewaris akan kerajaan surgawi. Kami patut bersyukur Tuhan. Karena itu arahkanlah hidup kami supaya benar kami mengimani akan kuasa firman, melakukannya dengan benar, dan supaya semua itu hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Selamat pagi.